Hora Samanginang dan seluruh keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai pekerjaan kita hari ini, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan dalam ibadah ini, agar kita dikuatkan dan dijagai sepanjang hari ini. Mari saudara-saudara kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini Senin 15 November tahun 2021 sesuai dengan almanak gereja kita KBP, tertulis dari Yohanes 3 ayat 20, demikian bunyinya. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara-saudara, saya memberi judul nats ini, yaitu kesaksian Yohanes tentang Yesus. Firman ini menyinggung tentang dua respon yang berbeda terhadap kedatangan terang ke dunia ini. Dari konteks yang ada terlihat bahwa terang yang dimaksud adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bapa telah mengutus anak ke dalam dunia ini. Di tengah kegelapan, Yesus menerangi dan bercahaya di tengah kegelapan. Persoalannya saudara-saudara, tidak semua orang menunjukkan respon yang sama terhadap terang itu sendiri. Artinya bahwa dunia ini tidak menunjukkan jawabannya yang positif atau respon yang baik dalam hal kedatangan Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Ada beberapa kali Tuhan Yesus menjelaskan tentang eksistensinya, seperti akulah roti dunia atau roti hidup. Dan dalam konteks firman Tuhan dalam renungan hari ini, dia mengatakan akulah terang dunia. Artinya Tuhan Yesus itu yang disuruh oleh Bapa di surga ke dunia ini karena mulai dari Adam atau pelanggaran-pelanggaran manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu berjalan dalam kegelapan atau dalam kejahatannya masing-masing. Maka Tuhan Yesus datang sebagai terang supaya manusia berjalan dalam terang Yesus. Artinya manusia itu berjalan tidak sekehendak dirinya, tetapi baiklah dia berjalan dalam Yesus sebagai terang dunia. Respon mereka itulah yang akan menentukan penghakiman seperti apa yang akan mereka terima di kemudian hari. Kalau kita menerima terang Yesus itu, maka kita berjalan atau beraktivitas, berbuat hal-hal yang baik.
perkataan-perkataan kita juga mengacu kepada kebaikan-kebaikan yang disukai oleh Tuhan Yesus. Yang menjadi persoalan adalah hati manusia, hati yang bisa mengasihi dan hati yang membenci sesuatu. Artinya dalam diri manusia itu ada hati yang dapat mengasihi atau yang dapat membenci daripada sesuatu. Hati yang memilih objek yang salah, yaitu mengasihi yang salah, yaitu kegelapan dan membenci terang. Artinya dalam hatinya inilah dia mau menuruti keinginan-keinginan daging ataupun mengasihi yang salah ataupun kegelapan itu. Bukan mengasihi kebenaran ataupun sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia selalu melakukan kejahatan dan manusia selalu mencintai kegelapan dan serta manusia selalu membenci terang itu. Padahal Yesus sudah datang ke dunia ini. Di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dialah sebagai anak Allah, terang yang menerangi hati kita yang penuh kegelapan ataupun dosa, supaya kita menerima atau percaya kepada Tuhan Yesus agar kita berjalan dalam terang Tuhan Yesus. Dia selalu khawatir bahwa terang itu akan membuat kejahatannya akan nampak atau kelihatan. Jadi orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai terang, dia malu ketika Yesus melihat apa yang dia katakan, apa yang dia kerjakan yang tidak sesuai dengan perintah atau kehendak Tuhan itu. Maka orang seperti ini selalu menolak kehadiran terang, yaitu Yesus. Tetapi orang yang menerima Yesus sebagai terang dunia ini, pekerjaannya dan perkataannya selalu terang, artinya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah Yesus sebagai terang untuk menerangi hati dan pikiranmu dan juga keluargamu masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Biarlah kami menerima Yesus dan juga berjalan dalam terang Tuhan. Beraktivitas bekerja hari ini dalam terang Tuhan Yesus, supaya semua kelihatan dan Tuhan akan hadir untuk memberkati dan membuahkan hasil yang baik. Kami sering berpikir dalam kegelapan, menolak Yesus karena kami malu. Tetapi biarlah firman ini mengingatkan kami satu persatu, keluarga di rumah ini, supaya kami berjalan dalam terang Tuhan Yesus, supaya kami terberkati hidup ini. Saya berdoa untuk keluarga di rumah ini, anak-anak kami yang jauh maupun yang dekat, terberkatilah kehidupan mereka, dan biarlah mereka berjalan dalam terang Tuhan Yesus. Kuatkan kami, jauhkan sakit penyakit terutama virus corona ini dari kehidupan kami. Bagi orang tua, biarlah hatinya selalu berjalan dan berpikir dalam terang Tuhan. Hapuskan segala dosa kami, agar kasih berkat-Mu tidak terhalang. Inilah doa kami yang kami mohonkan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara yang saya kasihi, saya menghimbau dari gereja ini, saya pendetamu memohon dengan sangat supaya kita tidak kendor untuk memakai masker, menjaga jarak, dan juga sering mencuci tangan agar kita sehat-sehat semuanya, terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih.